Selamat datang. Kali ini kita akan melakukan lab packet tracer untuk masalah troubleshooting default gateway. Di sini sudah ada topologi di packet tracer, yaitu terdiri dari 4 komputer, 2 perangkat switch, dan 1 perangkat router. Jadi nanti di sini kita akan melakukan troubleshooting karena ada masalah di network ini. Latar belakangnya itu untuk perangkat yang akan berkomunikasi melewati network yang berbeda, itu diharuskan mengkonfigurasi alamat IP address, subnet mask, dan default gateway. Fungsinya default gateway apa? Itu digunakan untuk host yang ingin mengirimkan paket ke jaringan yang berbeda. Contohnya, PC 1 ingin mengirim paket ke PC 4. Dalam proses pengiriman, itu diperlukan PC 1 harus mengetahui alamat default gateway untuk mencapai PC 4. Biasanya, default gateway adalah interface yang terhubung langsung ke perangkat jaringan tersebut. Nah, contohnya di sini PC 1 dia terhubung ke interface router yang di sini GI000. Nah, nanti PC 1 itu default gateway-nya yaitu alamat IP address pada gigabit Ethernet 0/0. Jadi gitu. Tapi bagaimana kalau mau berkomunikasi antara PC 1 dan PC 2? Untuk komunikasi dalam satu jaringan, satu network atau satu broadcast domain, itu tidak diperlukan default gateway. Jadi tidak akan mengirimkan paket ke default gateway, tapi langsung saja ke PC 2. Oke. Di sini kita akan melakukan troubleshooting karena katanya ada masalah end-to-end connectivity, yaitu ada masalah mungkin dari komunikasi PC 1 ke PC 4 ada terjadi masalah. Oke, langsung saja ke bagian pertamanya. Kita akan melakukan verifikasi dokumen jaringan dan melakukan isolasi masalah. Pada bagian pertama ini kita akan melakukan melengkapi dokumentasi dan melakukan pengecekan konektivitas dan melihat ada masalah apa yang ada di jaringan ini. Oke, kemudian nanti kalau misalnya ada masalah, kita akan melakukan troubleshootingnya di bagian yang kedua. Oke. Yang part pertama kita akan melakukan verifikasi perangkat jaringan, melakukan verifikasi dokumentasi jaringan dan melakukan isolasi terhadap masalah yang ada. Langkah yang pertama 1A, kita harus melengkapi dokumentasi yang ada pada addressing tabel yang ini. Kemudian kita akan mengisi di sini kan ada default gateway. Default gateway-nya ini masih kosong. Kita harus melakukan pengisian. Ini default gateway-nya menggunakan alamat IP address berapa. Kemudian kita akan melakukan pengecekan ke perangkat yang dalam satu jaringan. PC 1 ke PC 2 apakah terhubung atau tidak. Terus kemudian kita akan melakukan konektivitas, pengecekan apakah PC 1 bisa terhubung ke PC 4, apakah PC 2 bisa terhubung ke PC 3. Oke. Berarti sekarang kita ke step 1 dulu. Step 1 dulu kita akan mengisi dokumentasi addressing tabelnya. Di sini saya akan coba kopikan saja ke Microsoft Excel.
Oke, di sini saya akan coba mengisi dokumentasi jaringan yang belum lengkap, yaitu untuk kolom default gateway-nya. Oke, di sini. Oke. Ya, di sini kita akan mengisi default gateway untuk masing-masing perangkat. Ingat, alamat IP default gateway yaitu adalah alamat interface atau alamat IP address interface yang terhubung langsung ke jaringannya. Contohnya, bentar, saya coba ditampilkan dulu port labelnya. Oke. Nah, jadi gini. Untuk mendapatkan alamat IP address dari default gateway, kita pilih interface mana yang terhubung langsung ke perangkat jaringannya. Contoh, PC1 itu terhubung ke jaringan interface router yang gigabit Ethernet 00. Berarti alamat IP address yang digunakan untuk PC1 adalah alamat IP address gigabit Ethernet 00. Begitu pula sama dengan PC2. Dia akan menggunakan alamat IP address gigabit Ethernet 00. Oke. Terus kemudian selanjutnya PC4 menggunakan alamat IP address mana? Kalau dilihat di sini, dia terhubung ke gigabit Ethernet 01. Maka nantinya PC4 akan menggunakan default gateway dengan alamat IP address gigabit Ethernet 01. Oke, sekarang kita langsung coba aja langsung. S1 dia terhubung ke gigabit Ethernet 00. Coba kita klik router satunya untuk melihat alamat IP address-nya. Kita ketikkan untuk melihat alamat IP address yaitu show IP interface brief. Nah, di sini ada gigabit Ethernet 00, yaitu dia menggunakan alamat IP address 192.168.10.1. Nah, oke. Kita isi saja langsung. Oke, 192. Oke. 10 68. Baik, alamat IP address-nya yaitu 192.168.10.1. Terus kemudian S2 kita lihat dia terhubung ke gigabit Ethernet 01. Kita lihat di sini di konsol dari perangkat routernya. Gigabit Ethernet 01 yaitu terhubung menggunakan alamat IP address 11.1 192.168.11.1. Tulis 11.1. Oke. Kemudian PC1 kita lihat lagi. PC1 dia terhubung satu jaringan yaitu ke interface gigabit Ethernet 00 di perangkat router 1. Berarti dia menggunakan alamat IP address default gateway-nya ini. Karena gigabit Ethernet 00 192.168.10.1. Oke, coba kita copy saja. 1. PC2 juga sama, menggunakan default gateway yang sama. PC3 dan PC4 kita lihat mereka komputer tersebut terhubung ke interface gigabit Ethernet 01 di router 1. Nah, kita lihat lagi alamat IP address-nya 192.168.11.1. Oke, 192.168.11.1. Oke, kita sudah selesai untuk melengkapi tabel dokumentasi dari jaringannya. Berarti step untuk yang 1 sudah selesai.
Ternyata sudah selesai. Terus kita akan melakukan tes konektivitas ke perangkat yang dalam jaringan. Kemudian kita akan mengisolasi dan memperbaiki jika ada masalah pada jaringan lokal. Oke, mari kita coba dulu. Oke, coba lihat di sini. Di sini sudah ada katanya. Contohnya cantik kayak seperti ini. Kita copy paste saja lagi. Oke. Nah, kita akan melakukan ini PC 1 ke PC 2. Coba ping, kita lakukan ping ya. Kita klik desktop, command prompt. Kita akan lihat alamat IP address-nya, dia menggunakan PC 1 ke PC 2 dalam jaringan. Kita coba lakukan ping PC 1 PC 2 11.1. Oke. Ada masalah, tidak jalan. Terus coba PC 1 ke S1. Oke. Tidak berjalan juga. Berjalan juga. No. Terus ini kita masih belum tahu. Terus kita ngecek dulu aja permasalahannya di mana. Terus PC 1 ke R1, PC 1 ke R1, yaitu ini. Ping 192 168 10.1. Oke, masih RTO juga. Oke, sekarang selanjutnya ke jaringan lain yang lainnya, yaitu PC 3 atau PC 4. Coba besar dulu fontnya. Wait. Fontnya more bigger. PC 3 ke PC 4. Coba lihat dulu. PC 3, kita coba klik PC 3. Ke PC 4, kita coba lihat. PC 3 ke PC 4. PC 3 ke PC 4 ini. 192 198 11.11. Oke, dia sukses. Yes. Terus kemudian dari PC 3 ke S1. Oh sorry, S2. 11.2.
Oke, ini ada masalah, ini no. Oke, sekarang PC 3 ke router 1. Router satunya yaitu ini 92.98.11.1. Oke, ini jalan. Yes. Oke. Oke. Selanjutnya ini konektivitas antar jaringan. Selanjutnya kita akan melakukan konektivitas berbeda jaringan. Misalnya PC 1 ke PC 3 dan PC 4. Nah, coba ya. PC 1 tuh S1 dulu, S2. PC 1 tuh PC 3, PC 1 tuh PC 4. Oke, kita coba lakukan pengujian dari komputer 1. Oke, mana alamat IP address-nya? Sorry, mana? Oke, sorry. Oke, ini ke S2 pin 192.168.11.2. Oke, ini tidak jalan, no. Terus ke PC 3 11.10, ke PC 3 itu jalan. PC 1 ke PC 3 10 jalan. Selanjutnya kita ke PC 4. PC 4 tuh 11.11. Oke, ini tidak jalan. Oke, ini sudah melakukan pengecekan. Di sini ada beberapa masalah. Mari kita coba perbaiki. Oke, ini sudah. Oke. Selanjutnya ke langkah kedua. Oke, di langkah yang kedua kita akan melakukan solusi apa yang akan diterapkan untuk masalah yang telah diketahui tadi. Tadi kan sudah ada nih daftarnya. Nah, kita akan melakukan solusinya. Solusi yang digunakan itu apa untuk masalah yang tadi. Oke, kita lihat dulu. Kita bisa lihat nanti berdasarkan dengan, kita akan bisa melihat berdasarkan dengan tabel yang telah kita buat tadi, tabel addressing telah kita buat tadi. Kita harus samakan dengan konfigurasi yang telah dipasang di masing-masing perangkat, apakah sudah benar atau enggak. Kalau misalnya ada yang salah, kita tulis, nanti kemudian di langkah selanjutnya kita coba rubah. Baik, oke. Sekarang kita coba cek dulu. Cek dulu apakah semua perangkat di jaringan ini menggunakan alamat IP address yang sama, default gateway-nya sudah ada, terpasang atau belum. Kita mulai dulu dari PC 1. Tuh, kita lihat IP config. Lihat lagi dokumentasinya. PC 1 dia harusnya menggunakan 192.168.10.10
subnet masknya ini, kemudian gateway-nya 10.1. Oh, ini ada salah, berarti ini ada masalah, makanya PC 2 itu nggak bisa connect. Nah, ini sama. Jadi solusinya IP address ini masalah. Ini salah. PC 1 ini sama. Kemudian kita coba dulu ke PC 3. PC 2 dulu. Kita samakan apakah alamat IP addressnya sudah sama atau belum. Nah, config. Kita ke PC 2 19.92.168.10.11 benar. Default gateway-nya 10.1 sudah benar. Berarti PC 2 sudah benar konfigurasi alamat IP address-nya. Terus selanjutnya ke PC, ke switch, ke perangkat switch. Coba lihat enable show IP root. Kita lihat show IP interface brief. Kita lihat alamat IP address-nya udah sama belum di VLAN 1. Oke. Alamat IP address-nya 10.2. Oke. Terus sekarang kita IP default gateway-nya kemana? Kita coba ketikkan show running config untuk melihat. Nah, interface VLAN ini belum ada, belum dikonfigurasi. Berarti nanti ada masalah di sini, saya tulis ya. S1 ke S2 itu tidak akan jalan karena no default gateway S1 change add default gateway S1. Oke. Selanjutnya S1 sudah. Sekarang ke perangkat routernya, kita cek satu-satu. Caranya show IP interface brief. Kita samakan dengan tabelnya. 192.168 10.1 benar, 192.168 benar. Oke. Udah. Terus kemudian gak ada yang salah di router 1. Kita lihat sekarang ke PC 3. Sekarang coba kita lihat IP config-nya. PC 3 menggunakan 192.168.11.10 benar. Alamat IP gateway-nya 192.168.11.1 benar. Oke, nggak ada masalah di PC 3. Berarti bukan di PC 3-nya. Coba ke PC 4. PC 4. Tekan IP config lagi. Di sini PC 4 itu alamat IP address itu 92.168.11.11. Default gateway-nya benar. Oh, ini subnet masknya benar, IP default gateway-nya salah. Berarti ini bentar, ini tuh berarti dari PC 4. Ini PC 1 ke PC 4 itu tidak bisa. Wrong default gateway, change default gateway. Oke.
Sekarang PC 4 sudah, sekarang S2. Kita coba lihat perangkat switch 2. Oke, alamat IP addressnya ini katanya. Coba lihat show IP interface brief. Oh ya, ini not configure, berarti PC 3 ke PC 4 ini not configure IP address. Add configure IP address. Oke, selanjutnya default gateway-nya udah ada belum di switch 2? Coba lihat. Ketika enable dulu, show running config, kita spasi. Oh, ini ada default gateway-nya 11.1. Oh, sudah benar default gateway-nya. Sekarang ke oke, berarti ini ini karena default gateway PC1 ke S2 karena dia IP address-nya salah. Karena pertama ini belum dikonfigurasi. Configure PC2 ke PC3. Oh, ini tuh karena wrong default gateway untuk yang PC 4 salah gateway ya, salah gateway. Oke, sekarang kita coba cek dulu aja ya, apakah sudah benar atau enggak. Nanti kita cek terakhir sih konektivitasnya udah jalan atau belum. Oke, di langkah yang kedua sudah beres. Kita melakukan pendekatan solusinya kayak gimana untuk masalah yang kita ketahui. Selanjutnya kita akan melakukan implementasi dan verifikasi dan mendokumentasikan solusinya. Kita coba ya. Berarti dari yang tadi, ini kan kita sudah tulis nih. Sudah tulis. Nah, sekarang kita coba perbaiki. Oke, sekarang kita lihat katanya PC1 itu salah alamat IP address kan. Kita coba rubah aja. Di sini address, terus PC1 harusnya 10.10 ya, ini PC1 10.10, defaultnya 10.1. Oke, ini 10.10. Oke, ketikkan command prompt ipconfig. Oke, sudah benar. Terus harusnya sekarang PC1 ke PC2 bisa terhubung karena sudah diperbaiki harusnya. 8 10 11. Oke, sudah benar. Verify yes. Oke, sorry. Yes. PC1 ke S1 kita coba cek 10.2 192 168 10.2. Oke, sudah terhubung. Oke, sekarang PC1 ke R1 tuh
Ini 192, 168, 10.1. Oke, sudah terhubung. Harusnya kita sudah nambah sih skornya. Coba lihat skornya. Oke, masih 0%. Oke, nggak apa-apa. Mungkin nanti selanjutnya kita langsung coba perbaiki lagi yang lain. Di bagian PC3 ini ada masalah di S1 kan tadi. Mana S1 ke di sini. S1 itu tuh kalau kita lihat alamat IP address-nya benar 10.2, tapi dia nggak dikonfigurasi alamat default gateway. Iya, nggak ada alamat default gateway. Makanya kita coba konfigurasi default gateway-nya. IP default gateway 192.168.10.1. Oke, ini sudah ada. Harusnya show run. Sudah ada, alamat IP address-nya benar. Oke, sekarang kita coba yang ke PC 3. Ke PC 3 tadi alamat IP address-nya kalau nggak salah dia sudah benar. Coba lihat lagi. PC 3 11.10 benar. Alamat IP default gateway-nya 11.1 benar. Oke. Sekarang ke PC 4. Nah, PC 4 itu dia salah alamat default gateway-nya, makanya dia nggak bisa. Oke, PC 1. Oke. Coba rubah. Harusnya ke PC 4 ke 11.11. Oke, 11.11. 11.1 default gateway-nya. Oke. Sekarang kita coba ping routernya dulu dari sini. Oh, kok ini kan PC 4, kita coba ping ke PC 3 dulu. 11.10 bisa ke ping ke router 11.1 bisa. Kita coba ke PC 1 sekarang, coba ya, yang berbeda jaringan. 10.10. Oke, bisa PC 1 bisa, PC 2 bisa ya. Bisa PC 2. Nah, PC 2 bisa. PC 2 bisa. Sekarang ke S1 10.2. 10.2. Oke, sudah bisa jadi perangkat PC 4 sudah bisa terhubung ke PC 4 sudah bisa terhubung ke PC 1, PC 2, S1. Oke. Berarti oke, ini udah yes, berarti ini yes. Ini yes. Oke. Selanjutnya
ini ada masalah di S2 karena dia belum dikonfigurasi alamat IP address-nya. Kalau kita coba lihat, nah, address-nya belum dikonfigurasi. Kita coba konfigurasi dulu. Configure terminal, interface VLAN 1, S2 kan ya? Ya, S2. IP address 192.11.2.255.255.255.0. Oke. No SH, no shutdown, enable. Terus kita save konfigurasinya, write memory. Terus kita lihat alamat IP address-nya, so IP interface brief. Oke, sudah ada default gateway-nya. Sudah ada juga. Harusnya sekarang PC 4 juga sudah bisa terhubung ke S2 11.2. Oke. Sekarang apakah S2 bisa melakukan ping ke PC 1? Kita coba ya. Dari PC 1 dia akan ping ke S2 11.2. Oke, sudah bisa ping PC 1 ke S2. Oke, udah jalan. Mari kita coba cek tabel ininya. Benar. Cek result dulu. Oke, cek result. Oh, nggak ada. Oke, nggak nambah. Mari kita rendah. Oke, kita lihat kayaknya butuh waktu sih. Completionnya jadi 100. Ini sudah 100. Kita coba ping satu kali lagi ya. Dari PC 1 ke masing-masing perangkat. Oke, yang ada jaringan. Oke. Di sini PC 1 kita coba ping ke 168 ke PC 2 dulu. 10.11. Oke. Ada masalah PC 1 ke PC 2. PC 1 ke PC 2. Oke, kita coba config 11. Oke, PC 1 dia salah alamat IP address, harusnya 10.10. Oke, coba kita perbaiki. 10.10. Oke, command prompt. Oke, sudah. Sekarang coba perintah ping lagi. Oke, sudah jalan. Terus ke switch 1 10.2. Oke, benar. Terus ke router 1 10.1. Oke, sudah benar. Sekarang ke S2 11.2.
Oke, masih ada masalah PC 1 ke switch 2. Kita coba cek IP config-nya 192.168.10. Kita coba PC 1 ke PC 3 dulu. 68 11.10. Oke, ke PC 4 11.11. Tuh. Oke, jadi RTO. Coba kita lihat lagi PC 4. PC 4 jadi berubah. PC 4 ini 11x11. Default gateway-nya kok berubah? Harusnya 11x1. Benar. Oke. Oke, ini sudah. Coba lakukan lagi di pin ke 1. Oke, sudah bisa ke PC 4. Ke S2 belum ada. Coba ya. Alamat interface, alamat IP address-nya belum dikonfigurasi. Interface VLAN 1. S2 itu 11.2. No SH. Coba kita ping 11.2. Oke, sudah bisa. Berarti sudah benar. Sekarang kita coba lihat completion-nya. Oke, sudah 100. Sudah beres. Terima kasih untuk troubleshooting default gateway segitu. Yang harus diperhatikan ya intinya sih sebenarnya di PC 1 di tiap-tiap masing komputer ini yang dalam jaringan itu menggunakan alamat IP address default gateway-nya yang di interface-nya, bukan yang di sini. Jadi PC 1 ke yang di sini alamat IP address-nya. PC 4 ke yang di sini, yaitu gigabit Ethernet 01. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.